pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan boleh berikan kepada kami semuanya. Di dalam keberadaan kami merayakan Natal tahun ini, kami berada di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kami. Biarlah Tuhan, sukacita selalu ada di dalam diri kami. Terlebih khusus saat ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah. Tuhan kendalikan mulut bibir hamba-Mu, agar setiap kata-kata yang keluar daripadanya sungguh berasal dari Tuhan sendiri. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu boleh menjadi berkat di dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Jemaat yang ada di rumah yang sedang mendengarkannya, Tuhan berikanlah hati yang mau terbuka untuk firman-Mu, sehingga hidup kami sebagai orang-orang percaya semakin bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu pemberitaan firman Tuhan ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Dari Lukas pasal yang kedua, Lukas pasal 2, ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Tapi kali ini saya hanya akan mengajak Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah untuk membaca mulai dari ayat 8 hingga ayat yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-14 berkata demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap agar kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, terlebih khusus di hari ini kita bersama-sama merayakan Natal, beribadah bersama dengan keluarga di rumah untuk menikmati sukacita karena kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang memaknai Natal dengan cara yang beragam. Ada yang memaknai sebagai kesempatan untuk kumpul bersama dengan keluarga, sehingga bisa berlibur bersama keluarga. Nah untuk tahun ini agak spesial kayaknya ya. Banyak keluarga-keluarga akhirnya memilih untuk berlibur di rumah saja. Ada juga sih yang tetap keluar kota. Nah ada juga orang yang memaknai Natal itu sebagai kesempatan untuk mereka bisa merayakan dengan euforia ya yang sungguh luar biasa. Pesta, banyak makanan, wah pokoknya segala sesuatu dipersiapkan. Ada juga orang yang memaknai Natal sebagai kesempatan untuk punya baju baru. Ya, karena ada orang yang beli baju itu setiap tahun itu hanya khusus di saat menjelang Natal. Atau ada juga orang yang memaknai Natal sebagai kesempatan untuk apa? Bertambah gajinya karena dapat THR. Nah, Bapak Ibu Saudara termasuk dari kategori orang-orang yang memaknai Natal seperti apa saat ini. Namun satu hal yang kita lihat dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Harusnya orang-orang Kristen itu memaknai Natal itu bukan dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tetapi kita harusnya memaknai Natal sebagai kesempatan untuk kita bersama-sama memusatkan perhatian kita. Memusatkan berita pada kelahiran
Kristus Yesus sendiri. Artinya memaknai Natal itu harusnya berpusat pada berita kelahiran Kristus. Bukan kepada pesta, bukan kepada perayaan, bukan kepada baju baru, bukan karena liburan, bukan juga karena THR. Memaknai Natal berpusat kepada berita akan kelahiran Kristus sebagai juru selamat yang akan menyelamatkan kita dari dosa kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mengapa berita kelahiran Kristus itu begitu penting sekali bagi kita? Karena seperti tema kita hari ini, berita kesukaan bagi seluruh bangsa. Berita kelahiran Kristus sebagai juru selamat adalah berita kesukaan. Nah, alasannya kenapa menjadi berita kesukaan kelahiran Yesus itu? Di sini ada dua alasan Bapak Ibu yang sobat saya bagikan kepada kita semua. Yang pertama, alasan mengapa berita kelahiran Yesus itu dikatakan berita sukacita. Karena berita ini merupakan penggenapan akan janji Allah kepada kita semuanya. Kalau dilihat dari konteks pada saat itu ditujukan kepada bangsa Israel Bapak Ibu. Mari saya ajak kita untuk membuka bersama di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan di sini dikatakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Artinya Bapak Ibu, berita kelahiran juru selamat itu sudah diucapkan Allah, dikatakan Allah. Sejak kapan? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa membuat hubungan antara Allah dengan manusia menjadi terpisah Bapak Ibu. Hanya Allah satu-satunya yang bisa menjadi pendamai antara dirinya dan juga kita manusia berdosa ini. Karena itulah keselamatan sangat diperlukan oleh manusia berdosa. Dan Tuhan memberikan janji bahwa keselamatan itu akan diberikan. Jadi kalau kita melihat kembali berita akan keselamatan ini, berita akan Yesus sebagai juru selamat, sudah sejak awal manusia jatuh dalam dosa hingga nabi-nabi sudah diberitakan. Jadi artinya berita kelahiran Kristus menjadi berita sukacita karena dengan berita ini kita semua bisa melihat bagaimana Allah kita adalah Allah yang setia kepada setiap janjinya. Itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua, mengapa berita akan kelahiran Kristus ini dikatakan sebagai berita kesukaan? Selain karena penggenapan akan janji Allah, hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, berita kelahiran Yesus ini adalah pembuktian dari kasih Allah kepada manusia. Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Artinya Bapak Ibu Saudara, Allah datang menjadi manusia. Itu adalah pembuktian akan kasih Allah yang begitu besar buat kita manusia. Manusia yang tidak layak harusnya. Manusia dengan segala ketidaktaatannya berdosa kepada Tuhan. Tetapi Allah mau menjadi juru selamat buat kita. Allah mau merendahkan dirinya, menjelma menjadi manusia. Demi siapa? Demi kita. Dan semua itu tidak mungkin dilakukan Tuhan kalau Tuhan tidak mengasihi kita manusia Bapak Ibu. Inilah dua alasan mengapa berita kelahiran Kristus dikatakan berita sukacita. Nah, hari ini kita akan bersama-sama melihat bukan kepada beritanya lagi, karena saya percaya berita tentang hari ini telah lahir bagimu Yesus juru selamat di kota Daud sudah kita dengar setiap tahunnya Bapak Ibu ya. Dan belum lama juga di dalam khotbah di minggu Advent keempat, Pendeta Adieli juga sempat menjelaskan tentang berita ini. Nah, hari ini fokus yang saya mau ajak kita sama-sama renungkan adalah bagaimana respon dari para gembala ini setelah mereka mendengar berita akan datangnya, lahirnya juru selamat itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Perhatikan di ayat ke-12. "Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam
palungan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, respon gembala ketika mereka mendengar berita ini, saya tidak fokus kepada ketakutannya mereka, tetapi apa respon mereka, apa reaksi mereka ketika mereka mendengar berita sukacita ini. Ada 3M Bapak Ibu Saudara. 3M ini kalau dari zaman pandemi ini terkenal dengan pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Respon gembala tidak tiga ini Bapak Ibu Saudara ya. Tapi 3M di sini apa? Nah, M yang pertama adalah mengkonfirmasi. Para gembala ini mengkonfirmasi berita kesukaan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-15 dan ayat ke-16 dikatakan demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Perhatikan kata-kata, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat. Melihat apa yang telah dikatakan oleh malaikat Tuhan. Lalu ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat 16, ini sama persis tidak beda dengan apa yang dikatakan oleh malaikat di dalam ayat yang ke-12. Nah, pertanyaan mungkin bagi kita, mengapa sih berita kelahiran Kristus ini perlu dikonfirmasi oleh gembala? Apakah mereka tidak percaya? Apakah mereka meragukan akan berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan langsung kepada mereka? Intinya bukan terletak masalah percaya atau tidak percaya. Tetapi para gembala ini perlu mengkonfirmasi karena mereka adalah kelompok pertama yang mendengar akan berita kelahiran Kristus Yesus. Sebagai orang yang mendengar berita pertama, tentu mereka belum pernah tahu akan kisah ini. Tentu mereka belum pernah tahu akan berita ini sebelumnya sampai malaikat Tuhan menyatakannya. Oleh karena mereka orang yang pertama mendengarkannya, mendengarkan janji yang digenapi ini yang ratusan tahun dikatakan oleh Tuhan, mereka perlu melakukan konfirmasi. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Konfirmasi mereka lakukan untuk meyakinkan bukan hanya diri mereka, tapi mereka perlu mendapatkan satu kebenaran yang akurat, kebenaran yang tidak bisa disangkal oleh siapapun juga, karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka perlu mengkonfirmasi karena mereka baru pertama kali mendengar berita kelahiran Kristus. Mereka perlukan tujuannya supaya kalau saat mereka memberitakan kepada orang lain, berita yang mereka sampaikan bukan berita bohong. Bukan berita yang dibuat-buat. Kenapa? Karena mereka telah mengalami sendiri. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Bagaimana dengan kita semua saat ini? Apakah kita perlu mengkonfirmasi kembali berita akan kelahiran Kristus ini? Tentunya kita dapat mengkonfirmasi lewat firman Tuhan. Alkitab telah menjelaskan dengan sangat detail, sangat rinci kepada kita semuanya. Ketika kita membaca ayat dalam Lukas 2 ayat 8-20 ini, bagaimana kita meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Allah dengan dia datang sebagai manusia, menjadi bayi, dan dia menjadi juru selamat, itu semua ada di dalam Alkitab Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau konfirmasi, mari bacalah firman Tuhan. Bacalah Alkitab yang akan membantu kita untuk mempercayai semua perkataan yang Allah katakan kepada setiap nabi-nabi dan para rasul yang menulis firman Tuhan ini. Yang kita perlu lakukan sekarang ini apa? Konfirmasi nggak usah dicari kemana-mana lagi. Mempertanyakan kelahiran Yesus benar apa tidak. Yang kita perlu lakukan hanyalah percayalah kepada berita itu Bapak Ibu. Percaya kepada berita kelahiran Juru Selamat itu. Itu yang perlu kita lakukan saat ini. Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan. Mari sebagai orang-orang yang telah diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan, lakukanlah seperti apa yang gembala-gembala ini lakukan. Konfirmasilah setiap perkataan Tuhan itu bukan karena pengkhotbahnya. Pengkhotbah kadang-kadang bisa keliru Bapak Ibu. Bukan kepada pembimbing-pembimbing rohani saja, walaupun itu penting sekali. Bukan kepada teman-teman, apalagi berita-berita yang tidak jelas, ajaran-ajaran tidak jelas. Firman Tuhan sudah sangat jelas menyatakan maksud isi hati Tuhan.
Oleh karena itu, mari percayailah berita akan kelahiran juru selamat ini. Itu M yang pertama Bapak Ibu Saudara, mengkonfirmasi berita tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh gembala setelah mendengar berita tersebut? M yang kedua adalah memberitakan. Mereka memberitakan berita yang telah mereka dengar dari malaikat itu. Mari kita baca bersama-sama di dalam ayat 17 hingga ayat yang ke-9. 19, maaf. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dilakukan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Perhatikan di ayat 17 dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, melihat siapa? Melihat bayi Yesus ada di dalam palungan itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Respon gembala ini selain mereka mengkonfirmasi berita tersebut, hal yang kedua adalah mereka memberitakan berita sukacita itu kepada semua orang. Bapak Ibu, kadang-kadang saya bertanya demikian ya, mengapa sih orang Kristen itu susah sekali untuk memberitakan tentang Kristus? Mengapa orang Kristen yang katanya orang percaya sangat susah sekali untuk memberitakan akan Yesus sebagai juru selamat? Banyak sekali alasannya. Nggak pede lah, nggak berani lah, bukan tugas saya lah, nanti kalau saya ngomong takut salah. Lalu saya berpikir ketika saya merenungkan firman Tuhan ini Bapak Ibu, para gembala ini bisa memberitakan, berani memberitakan apa yang telah mereka dengar. Itu karena apa? Karena mereka meyakini bahwa berita yang mereka dengar itu adalah sebuah berita yang spektakuler. Berita yang dinanti-nantikan, berita yang ditunggu-tunggukan, akhirnya mereka mengalami juga. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, dan ini yang membuat mereka muncullah keinginan, muncullah rasa bagaimana memberitakan apa yang mereka rasakan itu tentang berita sukacita ini, berita akan kelahiran Kristus ini. Jadi buat kita semua Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang-orang yang sudah benar-benar dikonfirmasi oleh firman Tuhan akan kelahiran Yesus sebagai juru selamat ini, harusnya kita semua mengalami bagaimana sukacita karena berita itu, mengalami karena oh terima kasih Tuhan, karena saya sebagai orang-orang yang telah Engkau pilih untuk diselamatkan. Ketika kita menganggap berita juru selamat ini sebagai berita yang spektakuler, maka pastinya kita tidak pernah akan takut untuk memberitakan berita ini. Nah Bapak Ibu, yang perlu dipertanyakan adalah, apakah kita selama ini menganggap bahwa berita keselamatan itu, berita Yesus sebagai juru selamat itu hanya sebuah berita yang biasa-biasa saja, bukan spektakuler. Karena kalau spektakuler, seperti zaman sekarang lagi tren semua berita tentang COVID, tentang pandemi. Dapat berita di grup, dapat chatting tentang COVID, tanpa dicari tahu keakuratannya, tanpa dikonfirmasi, karena kita menganggap ini berita yang sangat luar biasa, cepat-cepat kita share ke teman-teman kita. Seketika itu juga, karena kita menganggap COVID lagi trending sekarang ini, apalagi berita yang belum beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, sempat menyatakan di media bahwa vaksin COVID telah ada di Indonesia. Bapak Ibu bayangkan ketika kita mendengar Bapak Presiden mengumumkan bahwa vaksin ada, walaupun Bapak Presiden bilang ini masih belum bisa direalisasikan karena masih harus masuk di dalam pengujian. Kita belum mendapatkan vaksin itu, respon kita gimana? Antusias, termasuk saya Bapak Ibu Saudara. Aduh, akhirnya kayak gak lama lagi saya divaksin, bisa jalan-jalan lagi. Dapat vaksin, bisa makan lagi, nongkrong lah di mall, di restoran dengan tanpa was-was. Kalau selama ini kayak kemana-mana, peralatan makan saya bawa ya. Karena apa? Takut alat makan itu steril apa tidak, bekas orang yang terpapar apa tidak. Jadi kedatangan vaksin ini membuat, wah ada harapan, ada kebahagiaan. Nah sehingga ketika kita mendapat berita itu, termasuk saya langsung buru-buru share ke grup keluarga saya. Wah kok vaksin udah datang. Nah, ditambah lagi beberapa waktu setelah itu, Bapak Presiden mengatakan lagi berita yang gembira. Bahwa vaksin ini, kalau dulu kan dibilang, waduh mahal sekali vaksin ini. Sekarang vaksin akan diberikan secara gratis buat seluruh masyarakat Indonesia. Berita yang ditunggu-tunggu.
berita yang spektakuler. Kita cepat-cepat menginfokannya. Bapak Ibu, berita tentang kelahiran juru selamat lebih spektakuler daripada berita tentang vaksin COVID ini. Seberapa antusiasnya kita menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat itu kepada orang-orang yang kita temui, keluarga kita, kerabat kita, teman-teman kita. Jangan pernah kita mengunci mulut kita untuk memberitakan akan kabar sukacita ini, kelahiran Yesus sebagai juru selamat kepada setiap orang yang kita temui. Karena inilah yang menjadi tugas kita. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Lalu respon yang ketiga, M yang ketiga, yang dilakukan oleh para gembala ini ketika mendengar berita tentang kelahiran Yesus Kristus adalah mengucap syukur. Karena apa? Berita tersebut benar adanya. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu, ketika seseorang meyakini berita itu benar, semua berasa bahagia. Semua punya sukacita. Nah, berita tentang kelahiran Yesus ini telah dilihat oleh para gembala ini. Ketika itulah muncul rasa sukacita, muncul ucapan syukur. Ucapan syukur kenapa? Karena mereka menjadi orang yang diizinkan oleh Tuhan untuk mendengar akan berita itu dan mereka telah mengkonfirmasi akan berita itu. Gembala-gembala itu memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat itu benar adanya seperti yang dikatakan oleh malaikat kepada mereka. Bapak Ibu, seseorang itu menjadi sulit mengucap syukur itu biasanya karena perasaan yang belum dipuaskan. Orang yang tidak pernah merasa puas, sulit sekali untuk mengucap syukur Bapak Ibu. Nah, ketika kita ada dalam kondisi, situasi yang membuat kita selalu melihat hidup saya ini tidak pernah cukup, tidak pernah puas. Apalagi berita tentang kelahiran Yesus buat saya kurang begitu memuaskan. Bagaimana kita bisa mengucap syukur Bapak Ibu? Para gembala itu bisa bersyukur atas semua peristiwa yang mereka lihat sehingga hati mereka, jiwa mereka dipuaskan. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kita selayaknya itu bersukacita dan bersyukur meski dalam keadaan sulit sekarang ini. Oleh karena berita kelahiran Kristus itu begitu nyata buat kita. Ketika kita harus mengalami situasi-situasi yang mungkin tidak kita harapkan, mari kita jangan memandang masalah kita, jangan memandang kesulitan kita. Natal tahun ini, dah di rumah aja. Nonton doang di TV, nonton doang di YouTube. Nggak ada tuh gairah-gairahnya. Kenapa bisa nggak ada gairah? Kenapa nggak ada antusias? Karena kita merasa bahwa berita tentang kelahiran Yesus itu berita yang tidak memberikan sesuatu kepuasan buat jiwa saya. Saya akan puas ketika tahun ini merayakan Natal. Saya bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Natal tahun ini harus kita lalui dengan suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Di masa pandemi terjadi banyak perubahan bagi kita. Banyak hal yang kita tidak bisa lakukan di tahun ini. Namun bukan menjadi alasan untuk kita membuat Natal tahun ini tidak bisa melakukan apa-apa yang membuat hati kita mengucap syukur. Bapak Ibu, sedikit kesaksian. Ketika menghadapi pandemi, saya mikir, ya ampun Tuhan, ini mau apa ya Natal kali ini? Apa ya udah ibadah aja begitu biasa. Lalu tiba-tiba saat lagi berpikir, saya ngobrol dengan suami. Saya bilang, kita bikin sesuatu yang berbeda yang belum pernah kita lakukan yuk. Kan di YouTube ya, berbagai macam deh. Kita bisa googling loh, ya kegiatan-kegiatan Natal yang bisa dilakukan bersama dengan keluarga di rumah. Saya bilang, yuk kita bikin yuk. Kita udah pasang pohon Natal. Lalu mulai, puji Tuhan tahun ini banyak sekali bingkisan-bingkisan ya buat keluarga kami. Sehingga akhirnya kita tata di meja-meja gitu, di loker. Kemudian dikasih lampu-lampu Natal. Pokoknya dibuat seindah mungkin. Supaya apa? Ketika kami merayakan Natal tanggal 24, tanggal yang hari ini tanggal 25, kita bisa menikmatinya bersama dengan keluarga di rumah. Hal simple Bapak Ibu. Bikin game kecil-kecilan, kado juga dari kita, oleh kita, untuk kita juga gitu ya. Tapi hal itu hanya sebagai reflektif dari apa? Sukacita kita. Karena Natal adalah hari di mana Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya, manusia berdosa. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita semua?
memaknai Natal tahun ini, apakah berita kelahiran Kristus yang menjadi sentral, yang menjadi pusat kebahagiaan kita menyambut, merayakan Natal di tahun ini. Harusnya berita itu menjadi berita kesukaan buat kita semua. Oleh karena itu, mari kita memakai kesempatan saat ini untuk kita bisa merenungkan kembali Bapak Ibu. Apakah berita kelahiran Kristus sebagai juru selamat itu sudah sungguh-sungguh tertanam dalam hati kita dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa momen Natal adalah kesempatan untuk bagi kami semuanya kembali mengingat akan berita juru selamat yang boleh datang ke dalam dunia. Engkau yang rela merendahkan dirimu untuk menjadi manusia. Engkau yang rela datang ke dunia untuk menjadi penembus bagi kami semua. Bapa di dalam surga, di kesempatan pagi hari ini, kami bersama-sama dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Kami boleh merayakan Natal di dalam kesederhanaan kami. Tetapi biarlah hati kami bukan hati yang begitu-begitu saja Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita. Karena Engkau yang sangat mengasihi kami. Karena Engkau yang mau datang menjadi juru selamat bagi kami. Bapa di dalam surga, pada saat ini hamba mau berdoa buat seluruh umat-umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Mereka yang sedang merayakan Natal saat ini di tengah masa-masa pandemi seperti ini. Biarlah kehadiran Kristus di tengah-tengah keluarga mereka boleh membawa sukacita, membawa damai sejahtera, sehingga setiap keluarga Kristen boleh merefleksikan Natal ini sungguh-sungguh untuk merenungkan kembali akan kasih Tuhan bagi kami semuanya. Bapa, berkatilah perayaan Natal yang dilakukan oleh semua gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Di dalam keadaan seperti ini, mari Tuhan bekerjalah, mari Tuhan berkaryalah. Secara khusus kami mau berdoa buat jemaat GKBI. Dimanapun jemaatmu ini berada, biarlah Tuhan senantiasa menyertai mereka, memberikan sukacita di dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh jemaatmu, umat-umatmu yang Engkau kasihi ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami berdoa juga saat ini, secara khusus untuk ibadah-ibadah yang masih kami lakukan, khususnya untuk ibadah pada tanggal 31 Desember dan juga 1 Januari 2021. Biarlah melalui ibadah-ibadah ini, sungguh Tuhan boleh berbicara kepada kami semuanya. Di dalam menutup tahun dan mengawali tahun yang baru, biarlah ada pengharapan yang Engkau berikan kepada kami semua untuk bisa melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami ini akan kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita semuanya bersukacita karena Natal.